mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, kita mau membahas kalimat "Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan kekal selama-lamanya." Kalimat ini sudah biasa kita ucapkan bagi yang sering mengucapkan doa Bapa Kami dalam liturgi. Dan tentu kalimat seperti ini sudah pernah kita dengar, dan juga tentu bagi orang Kristen pada umumnya sudah pernah mengucapkannya. Kalau kita menghayati dengan benar kalimat ini, saudaraku, kalimat ini menggetarkan, saudara, menggetarkan. Menurut beberapa analis, kalimat ini sebenarnya kalimat tambahan dan pernah dipersoalkan bahwa dalam teks aslinya tidak termuat. Tetapi kalimat ini jelas mempertegas kalimat-kalimat sebelumnya dalam doa Bapa Kami. Dan kita bisa mengakui dan menerima ini adalah kalimat yang berisi, berkekuatan sabda Allah. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kalimat ini menutup doa Bapa Kami. Kalimat atau kata "karena" menunjukkan bahwa kalimat ini menjadi alasan mengapa doa Bapa Kami diucapkan. Mengapa doa Bapa Kami diselenggarakan di dalam hidup. Berulang-ulang saya kemukakan, doa Bapa Kami bukan sekedar formula kalimat doa, tetapi formula kehidupan. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Menjadi alasan, menjadi landasan mengapa kita menggelar hidup dalam format seperti yang diajarkan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Bapa Kami. Jadi kalimat ini menjadi sangat penting, saudaraku. Ya. Dan kalimat ini tentu diteguhkan oleh Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, meneguhkan hal ini, bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Tidak ada Allah lain, hanya ada satu Allah yang benar, yang mempunyai kerajaan, mempunyai kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Hal ini, saudaraku, jelas memperkokoh keberadaan Yahweh sebagai Elohim, atau Yahweh sebagai satu-satunya Allah yang benar, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang menyatakan diri jelas Allah Israel. Ia menyebut suku ini, bangsa ini, dia tidak menyebut bangsa lain. Abraham, Ishak, sebab Abraham memiliki bukan satu anak saja, Abraham pun juga punya gundik-gundik, tetapi anak satu ini anak perjanjian, Ishak dan Yakub. Yakub ini yang menurunkan 12 suku Israel, yang di dalam seluruh
Alkitab dipenuhi dengan sejarah hidup bangsa ini, dan dari bangsa ini lahir nabi-nabi, semua nabi-nabi. Dan dari bangsa ini lahir, atau dari bangsa ini kita menemukan kisah mengenai penciptaan, mengenai kejatuhan manusia dalam dosa, mengenai hukuman air bah, mengenai Abraham. Dialah Allah satu-satunya yang benar, yang mempunyai kerajaan. Pernyataan engkaulah yang mempunyai kerajaan itu pernyataan deklaratif. Di dalam pernyataan deklaratif ini, saudara, dalam pernyataan deklaratif ini, orang percaya mengemukakan bahwa tidak ada Allah lain selain Allah Israel ini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam deklarasi tersebut ada konsekuensi yang harus dipikul dan dipenuhi, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Ya, ada konsekuensi yang harus dipikul dan dipenuhi, saudara. Kalau Ia satu-satunya Allah yang benar, maka tidak boleh ada Allah lain di hadapan Allah yang benar ini. Allah artinya atau sama dengan sesembahan, yang layak dipuji, dipuja, dimuliakan, yang kepadanya umat mendedikasikan hidupnya. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, itu berarti tidak ada Allah lain selain engkau, dan aku bersedia tidak memiliki Allah lain. Saudara, jangan salah menafsir pengertian Allah lain. Ini bukan hanya berarti tidak menyembah patung, tidak menyembah dewa-dewa yang ada di dunia ini, tidak terlibat dalam okultisme atau perdukunan. Bukan hanya berarti demikian. Tetapi harus mengakui bahwa tidak ada yang bernilai yang kepadanya seseorang adore, memuja. Tidak ada sesuatu yang bernilai yang kepadanya seseorang mendedikasikan hidupnya. Kalau Alkitab berkata, jauhilah segala berhala. Ya. Itu maksudnya bukan hanya tidak memiliki dewa-dewa, ilah-ilah. Tetapi maksudnya adalah tidak memperlakukan sesuatu sebagai bernilai yang kepadanya hati seseorang terikat. Kalau terikat itu kemudian adore, memuja dan mengabdi. Kalau Paulus mengatakan di 1 Korintus 10 ayat 14, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Itu tentu bukan saja berbicara mengenai dewa-dewa, ya, tetapi objek yang kepadanya seseorang terikat
Karena memandang itu bernilai dan kepadanya seseorang itu mendedikasikan hidupnya. Coba saudara renungkan, kalau orang bangun pagi atau kadang-kadang dini hari berangkat keluar rumah sampai sore bahkan jauh malam, bisa lembur, atau meninggalkan rumah berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, atau mempertaruhkan tenaga bahkan nyawa. Untuk apa? Tentu mendedikasikan dirinya untuk keluarga, mendedikasikan untuk uang. Ya, kalau politisi yang tidak mengenal kebenaran mendedikasikan untuk kehormatan, jabatan, dan itu sudah fakta yang tidak bisa dibantah. Saya mengatakan ini bukan berarti kalau bangun dini hari, pergi kerja, berminggu-minggu, berbulan-bulan meninggalkan rumah untuk tugas berarti mendedikasikan hidupnya untuk uang. Belum tentu juga, saudara. Ya, nanti kembali kepada sikap hati. Baik kita makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Tetapi pada umumnya memang orang berjuang untuk kehidupan wajar, standar yang dimiliki manusia pada umumnya. Studi, berkarir, menikah, mempunyai anak, membesarkan anak, mencukupi kebutuhan keluarga, memilih menantu, membesarkan cucu. Ini standar umum. Jangan salah mengerti, bukan berarti kalau orang berkarir, ya studi, berkarir, mencari nafkah, menikah, punya anak, memilih menantu, membesarkan cucu, itu berarti salah. Belum tentu juga. Kalau melakukan itu dengan motivasi hidup yang benar, tentu benar juga. Tetapi pada umumnya, hidup manusia terkurung, terkungkung dalam kewajaran hidup seperti yang manusia pada umumnya lakukan, dengan jelajah berpikir yang pendek untuk kesenangan fana, semu, sementara. Nah, engkaulah yang mempunyai kerajaan. Tadi saya katakan itu sebuah deklarasi, tapi sekaligus komitmen bahwa orang yang mengatakan, orang percaya maksudnya, bahwa Allah yang mempunyai kerajaan, itu berarti tidak boleh ada kerajaan lain. Jangan kita berpikir Allah bisa berdampingan dengan Allah lain. Tidak bisa. Karena firman Tuhan di Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Itu berarti hanya Allah yang berhak memiliki kerajaan. Kita yang mengucapkan itu tidak boleh memiliki kerajaan sendiri. Apakah berdampingan? Ini sudah kurang ajar sekali. Atau memiliki kerajaan di dalam kerajaan. Nah, ini akan menjawab persoalan yang tadi saya katakan. Kalau bangun pagi, pergi ke tempat bekerja berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya, keluar rumah untuk nafkah, itu bukan berarti salah. Tetapi memang pada umumnya orientasinya adalah uang. Studi, karir, menikah, punya anak, memilih menantu, membesarkan cucu, bukan berarti salah.
Belum tentu, tetapi memang pada umumnya orientasi manusia sudah tersandera dalam logika berpikir ya, basis pola berpikir yang salah. Nah, ketika kita berkata engkaulah yang empunya kerajaan. Nah, di sini saudaraku, kita harus mengakui bahwa kita tidak memiliki kerajaan kita sendiri. Kita hidup di dalam kerajaan Allah, di mana kita menjadi bagian dari kerajaan itu. Ya, ingat, bukan kerajaan kita sendiri yang berdampingan, walaupun kita letakkan lebih bawah, atau kerajaan yang ada di bawah kekuasaan kerajaan. Bicara kerajaan itu berbicara mengenai pemerintahan dan pengaturan. Ingat kalimat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebelum pemerintahan kerajaan Allah nanti secara fisik dihadirkan di langit baru bumi baru, kita sudah ada di bawah kerajaan itu, di bawah pengaturan kerajaan itu. Jadi memang bicara mengenai kerajaan, kita harus melihat dua aspek. Yang pertama, kerajaan yang akan datang nanti secara fisik, atau kerajaan yang akan dibangun nanti di langit baru bumi baru, dan pemerintahan kerajaan yang harus sudah digelar sekarang. Maka kalimat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan aku adalah anggota kerajaan itu yang di bawah dominasi pemerintahan Allah. Saudara, kalimat ini tadi sudah saya katakan sebenarnya menggetarkan. Sangat menggetarkan. Kalau kita bisa menghayatinya. Tidak banyak orang yang sungguh-sungguh bersedia menghancurkan, menutup, membubarkan kerajaannya sendiri dan menundukkan diri di bawah pemerintahan Allah. Tanpa sadar kita ini sebenarnya sering membangun kerajaan kita sendiri. Benar saudaraku. The little kingdom, kerajaan kecil. Di mana kita ingin dilayani, apakah itu oleh pasangan hidup, apakah itu oleh anak-anak, apakah itu oleh pegawai, atau apakah itu oleh teman, handetaulan, orang di sekitar kita. Apakah pelayanan itu berupa tindakan-tindakan fisik, atau hanya sebuah sanjungan atau pujian. Dan nanti ini kita bicara mengenai karena engkaulah yang punya kemuliaan. Jadi kita tidak berhak menerima kemuliaan. Jadi kata kerajaan, kuasa, kemuliaan ini memang paket saudaraku. Ya. Nah, apakah berarti kita tidak boleh dilayani pasangan hidup? Apakah kita tidak boleh dilayani anak-anak? Apakah kita salah kalau dipuji orang? Ya tentu tidak saudaraku. Tetapi kita harus memiliki prinsip dan filosofi hidup atau pandangan hidup. Bahwa orang melayani kita, kalaupun ada orang berbuat sesuatu yang menguntungkan kita, itu tidak berhenti di kita. Tetapi kita mempersembahkan untuk kepentingan kerajaan Allah. Karena saudaraku, hidup kita ini pekerjaan Allah. Hidup kita ini pekerjaan Allah.
Aku membiarkan kamu membantu aku membiarkan kamu melayani aku membiarkan kamu mendukung aku. Dan semua aku persembahkan kepada Tuhan. Suatu hari kamu mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi kalau berhenti di kita, celaka. Kita celaka dan orang-orang di sekitar kita pun juga ikut celaka. Banyak orang senang melayani pendeta. Apalagi kalau dilibatkan dalam pelayanan, mendapatkan posisi, lalu juga bisa tampil, ya. Apalagi kalau dapat sesuatu. Ya. Tanpa sadar kita ini kalau di lingkungan pekerjaan gereja ya seperti saya, itu sangat berpotensi saya menjadi raja kecil. Di mana saya dihormati, saya didukung, saya dibela, kebutuhan saya dipenuhi, bahkan berlimpah. Tapi berhenti di saya. Nah, soal apakah berhenti di saya atau tidak, ya memang sukar dijelaskan, saudara. Tetapi nanti suatu hari di pengadilan Tuhan akan dibuka. Apakah semua yang kita kerjakan ini benar-benar terfokus, tersentral untuk Tuhan sebagai kepala pemerintahan. Saudaraku, saya sangat ingin hidup di dalam pemerintahan Allah. Dan saya berjuang atau berusaha untuk mewujudkannya. Tetapi dalam praktek, betapa sulitnya. Yang tahu saja dan memang benar-benar berkomitmen untuk hidup di dalam kerajaan Allah itu. Ya. Yang tahu, benar mengerti, dan berkomitmen untuk itu tidak mudah. Karena kita ini mewarisi kodrat dosa di mana kita mau menjadi a king, a master. Kita mau menjadi raja. Raja bagi diri kita sendiri. Dan kalau kita memiliki kedudukan, kekuasaan, uang banyak, kita bayar orang untuk supaya menjadikan kita someone. Ya, tidak disembah seperti kaisar disembah, tapi dihargai paling tidak, dihormati. Kita menjadi as a king. Dan betapa liciknya kita. Tanpa kita sadari kita menarik pesona orang kepada diri kita. Ya, kita menarik orang dengan pesona kita. Supaya kita menjadi as a king. Ini mengerikan sekali, saudara. Mengerikan. Saya tahu itu salah. Dan saya belajar untuk tidak melakukan hal tersebut. Tetapi faktanya betapa sulit. Karena apa? Karena kita ini memang memiliki gairah, api untuk dihormati, untuk dianggap penting, ya saudara, layak dilayani. Saudara, saya tidak tahu saudara mengerti tidak apa yang saya maksud. Dibutuhkan kejujuran, saudara. Jadi kalau seorang ayah ini, ya, dilayani istri ya, sebagai suami, dilayani anak-anak, ya memang patut begitu. Tetapi apakah ayah ini benar-benar mengarahkan hidupnya untuk Tuhan? Ini seorang ayah. Kalau seorang gembala sidang, seorang senior pastor,
Nah, saudaraku. Jadi tidak heran kalau ada orang ya, banyak orang maaf ya, sejak saya masih mahasiswa, mau menjadi gembala sidang. Nggak puas jadi wakil gembala. Punya kesempatan bedol desa, angkut sebagian jemaat, bikin gereja. Itu sudah bukan rahasia umum ya. Sudah bukan rahasia lagi maksud saya. Itu rahasia umum ya. Di mana-mana saudara ya. Istri saya sering berkata, kamu lihat ya murid-murid atau mahasiswa sekolah tinggi teologi. Pokoknya maunya itu punya tempat. Tidak salah loh jadi gembala sidang itu tidak salah. Tetapi apakah semua itu dilakukan di dalam kerangka hidup di dalam pemerintahan Allah itu? Saya tidak tahu bagaimana saya menjelaskan kepada saudara bahwa ketika kita mendeklarasikan bahwa hanya Engkau yang empunya kerajaan, kita seperti ditawan, seperti ditawan, ya, dibawa ke satu raja atau kaisar atau pemerintahan yang mana kita kehilangan seluruh hak-hak kita. Jadi waktu saya mempersiapkan khotbah ini kok pikiran saya itu tertuju ke Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Saya membayangkan bagaimana anak-anak bangsawan ini. Mereka bangsawan, saudara. Lalu ketika kerajaan Yehuda ditaklukkan tahun 586 sebelum Masehi, lalu mereka itu ditawan, saudara. Mereka menjadi hamba-hamba loh. Tidak punya kerajaan lagi. Tidak menjadi bangsawan Yehuda lagi. Nah, gimana kita tidak lagi menjadi bangsawan di dalam kerajaan kita sendiri dan menjadi hulu balang dari kerajaan Tuhan Yesus dan sekaligus menjadi anak-anak Allah yang kemudian juga menjadi bangsawan surgawi. Menggetarkan ini, saudara. Hari Senin ini jam 7 malam saya mengundang orang-orang muda untuk mengikuti acara The Warrior, ya, The Warrior. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana meninggalkan dunia, leaving the world behind. Jadi meninggalkan dunia. Nah, saya terkesan terus dengan satu adegan ya. Orang-orang muda dari satu kampung di dataran Tiongkok di pedalaman. Ya, ketika pegawai kaisar datang untuk merekrut tentara, mereka direkrut. Wah, bangga sekali ya. Bangga sekali direkrut mau jadi kaisar, menjadi tentara atau prajurit kaisar. Jadi yang menghimpun itu naik kuda dengan pakaian kebesaran istana. Lalu anak-anak muda ini ngikutin dari belakang dengan ketawa-ketawa. Ya, orang tuanya melihat dari jauh, ada yang gendong anak, ada yang megang anak. Mereka melambai-lambai. Senyut hati saya. Adegan itu tidak tahu di film apa saya pernah lihat. Hati saya tersentuh. Mereka itu sebenarnya menyerahkan nyawa, menyetorkan nyawa. Perang-perang dulu, saudara, ribuan panah dilempar ke udara. Wah, perang konvensional zaman dulu luar biasa, mengerikan. Mereka bangga loh jadi prajurit kaisar.
Mereka bisa tidak melihat lagi itu orang tua dan kampung halaman, tapi mereka bangga. Nah, kalau kita berkata, datanglah kerajaanmu, dan kemudian berkata, engkaulah yang empunya kerajaan, itu menggetarkan, saudara. Maka tadi saya katakan, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini sebagai sesuatu yang menggetarkan. Terus terang dulu saya tidak tergetar. Karena saya tidak mengerti kebenaran seperti yang saya pahami hari ini, atau kalau waktu itu saya mengerti, saya belum memiliki komitmen sekuat hari ini. Ya, sekarang seperti orang putus asa, melihat dunia tidak bisa diharapkan, tidak ada kesenangan, belum lagi banyak luka-luka dan kekecewaan di hati. Akhirnya aku harus sudah mengakhiri jalan hidup dan aku mau mengabdi kepada Tuhan saja. Maka kalau saya berkata tiarap itu, maksudnya coba kita benahi diri kita, ya saudaraku. Pemerintahan kerajaan ini, di mana setiap orang percaya harus bisa menunjukkan atau paling tidak memancarkan orang-orang yang hidup dalam suasana kerajaan. Ya. Sehingga bisa menghamiri, bisa menularkan itu, kalau di dalam rumah kepada istri, anak-anak, di lingkungan ya kepada orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu setiap kita harus benar-benar mengerti bahwa Allah yang empunya kerajaan. Kita bagian dari kerajaan itu. Dan kalau kita bagian dari kerajaan itu, semua milik kita distempel milik kerajaan. Semua milik kerajaan. Tidak boleh engkau berhak memilikinya. Tidak ada sekarang ini bagian Tuhan, ini bagian saya. Tidak ada. Anda kalau berkeras, tidak menuruti yang saya ajarkan ini, Anda akan menyesal. Saya tahu, saya berjuang itu pun tidak mudah. Apalagi kalau Anda tidak berjuang sampai mati, Anda tidak akan pernah mengerti bagaimana hidup di dalam kerajaan. Bertahun-tahun saya studi di sekolah tinggi teologi, saudara. Bertahun-tahun. Tentu saya banyak baca buku karena memang dari muda hobi saya membaca. Ya tentu saya bukan orang number one ya. Tapi tentu sudah banyak buku yang saya baca, banyak doktrin teologi yang saya pelajari. Banyak hal yang saya lihat. Tetapi akhirnya, udah turun saja, akhiri jalan hidupmu. Ayo hidup dalam pemerintahan Allah, tundukkan dirimu. Jangan memiliki kepentingan kecuali untuk kepentingan kerajaan surga. Menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita itu tidak mudah. Saya sudah sering berdoa dengan ratap tangis dan tulus, aku mau menjadi anak kesukaanmu. Tapi nggak gampang. Apalagi kalau orang sudah merasa pinter, ngerti, banyak ngomong tentang teologi, doktrin. Saya sendiri jujur tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada mereka. Orang-orang muda atau sudah tua tapi masih terikat dengan semua serba kognitif, olah nalar. Tapi tidak hidup di dalam pemerintahan Allah. Kelihatan kok dari ucapan, sikap, tulisan, tindakannya. Mana mau mendengar khotbah-khotbah seperti ini? Sudah pinter dia. Nah sudah.
Apalagi kalau sudah memiliki persepsi yang salah tentang saya, ya sudah, nggak apa-apa. Dan saya juga tidak merasa terhina, tidak didengar, nggak apa-apa. Yang penting saya membenahi diri. Jadi perjalanan hidup saya sebagai rohaniwan, pimpinan yayasan, ketua STT, dan banyak jabatan di lingkungan kerohanian gereja, akhirnya cuma di satu titik, menyerah untuk hidup dalam pemerintahan Allah. Dan itu pun tidak mudah, merendahkan diri untuk menjadi hamba. Saya sudah dengar kok orang berkata, sebagai hamba Tuhan saya akan meluruskan ajaran, sebagai hamba Tuhan saya mempunyai beban. Semua juga hamba Tuhan, Pak Pendeta. Hamba Tuhan bukan pengakuan untuk jual diri, aktivitas, maksud saya aktualisasi diri, aktivitas untuk mendapatkan keuntungan. Dari Anda bicara saja saya tidak yakin Anda hamba Tuhan. Nggak usahlah bangga jadi hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan yang sejati itu orang yang rela kehilangan apapun demi kepentingan kerajaan surga. Nah itu mesti masing-masing orang akan bergumul. Masing-masing orang akan bergumul. Dan menemukan bagaimana hidup di dalam pengabdian sepenuh untuk Tuhan di dalam kerajaannya. Tidak gampang dijelaskan. Nah tapi saya menjelaskan ini dan saya akan menjelaskan terus. Sampai saudara-saudara sekalian bisa mengerti. Allah itu hidup. Ya, jangan menciptakan Allah yang salah di dalam pikiranmu. Tapi temukan Allah, kenali Allah, miliki perjumpaan dengan Dia, dan rasakan pemerintahan kerajaan Allah tersebut. Ya, ingat, semua formula kehidupan yang diucapkan dalam doa Bapa kami memiliki landasan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kita baru bicara mengenai kerajaan. Ini menggetarkan. Saya tidak mengada-ada. Saya memiliki perasaan itu. Kalau sudah bicara mengenai Allah yang mempunyai kerajaan. Wah, saya harus membubarkan kerajaan saya. Dan semua yang saya lakukan harus untuk Dia. Saya tidak boleh menarik semua kepentingan untuk diri saya. Kalaupun saya bekerja, berkarir, saya terhormat, saya dilayani orang, didukung orang, semua harus ku kembalikan kepada Tuhan. Semua harus dikembalikan kepada Allah semesta alam. Bangga loh saudara kalau suatu hari kita menghadap Tuhan lalu Dia mengakui kita sebagai salah satu laskarnya. Nah, jika saudara mau, ya saya ajak saudara berambisi untuk ini. Aku tidak mencari kemuliaan di bumi ini. Aku tidak mencari pangkat. Aku tidak mencari kehormatan. Tetapi aku mau mencari kehormatan hanya di dalam kerajaanmu nanti. Kalau boleh menjadi salah satu perwira, ya, di dalam kerajaan Tuhan Yesus. Dan kita yang bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan? Berapa harganya? Aku harus buat apa? Kita memilih ini. Saya minta semua kita mendengar. Karena memang kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Bahwa kita bukan milik kita sendiri. Ibarat seorang raja, kita dengan rela menaklukkan diri. Seperti tua-tua di sekitar tata Allah yang
diangkat, mahkotanya sendiri dilemparkan di hadapan raja di atas segala raja. Apa yang saya kemukakan ini sebenarnya belum mewakili, saudara, kenyataan pergumulan yang harus dihadapi. Memang tidak bisa dibahasakan. Tetapi saudara harus mengalaminya. Harus mengalaminya. Ya. Tadi saya sudah singgung, justru kegiatan gereja, kegiatan sekolah tinggi teologi tidak menyentuh hal semacam ini. Ini dianggap tidak teologis, ini terlalu praktis. Ini praktis banget, Pak. Justru ini intinya. Gereja telah memiliki habitat baru yang meleset. Saya bukan anti teologi loh, saya juga dosen STT. Saya pemimpin STT, saya termasuk pengurus untuk memperhatikan STT di Indonesia. Tapi terus terang saya sering putus asa. Mau dibawa kemana ini seminari-seminari dan STT ini. Sementara harus memenuhi kriteria 9 yang disamakan dengan perguruan tinggi sekuler atau negeri. Mengerikan. Sulit sekali, saudara. Terseok-seok untuk bisa memenuhi kriteria yang harus dipenuhi sebagai perguruan tinggi yang memenuhi, yang digariskan, ditetapkan oleh pemerintah. Tidak gampang. Benar, saudara, karena saya ada di situ. Saya mengerti berat ini. Sementara itu hal-hal yang sebenarnya prinsip yang dianggap praktis ini tidak menyentuh secara proporsional. Jadi kita seringkali melihat pelanggaran moral di kalangan mahasiswa STT, dosennya, atau para pendeta lulusan STT. Kalau zaman dulu pertikaian sampai bunuh-bunuhan. Karena apa? Yang prinsip ini tidak dianggap penting. Hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Dan salah satu tema yang sebenarnya saya persiapkan adalah figur, sosok, potret manusia yang hidup di dalam kedaulatan Allah sebagai pribadi yang hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah adalah Yesus. Yesus modelnya. Kurang dari itu, Anda tidak menjadi warga kerajaan yang baik. Amin.